Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akan membawakan permasalahan tentang siswa di sekolah dasar. Kebetulan siswa tersebut adalah siswa kelas saya. Jadi masalahnya adalah siswa yang pasif atau tidak aktif di kelas. Baik, langsung saja dimulai dalam penanganannya seperti kita. Ibu Lina berarti ya? Iya. Iya Pak Tito, gimana? Apa yang ingin Bapak sampaikan? Silakan. Maaf ini Bu, mengganggu waktunya. Bolehkah saya ada yang ingin saya bicarakan, tentunya mengenai tentang peserta didik kita, Ibu? Iya Bapak, silakan. Saya ingin lebih memahami tentang permasalahan yang terjadi di peserta didik kita di dalam kelas. Oh begitu, baiklah. Mungkin tujuan yang jelas dan itu permasalahan yang sangat penting untuk kita bahas ya Pak ya, sebagai seorang pendidik gitu ya. Ya. Sebelumnya saya pengen tahu Pak Tito, bisakah ceritakan lebih jelas gitu, apa contoh permasalahan yang Bapak hadapi di kelas? Jadi begini Bu Lena, ya. Di kelas saya ada beberapa siswa, di mana siswa tersebut cenderung pendiam gitu, atau pasif, tidak aktif di dalam kelas saat kegiatan KBM berlangsung. Gitu. Oh, begitu ya Pak ya. Baik, sebelumnya saya mengerti. Bisakah Bapak jelaskan lebih detail? Seperti apa perilakunya, entah tindakannya dari siswa tersebut gitu. Jadi ketika pembelajaran dimulai, sebelumnya dia itu aktif, apalagi kalau istirahat ya, dia sangat aktif. Tapi namun ketika masuk kelas, saat pembelajaran dimulai, dia cenderung pasif, tidak aktif. Jadi kalau menulis juga dia pura-pura lemas, terus juga ketika ada pertanyaan, ketika ada pertanyaan sebagainya, dia tetap acuh tak acuh gitu Bu. Sepertinya seperti bosan gitu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Ya, baiklah. Terima kasih Pak atas informasinya. Dari apa yang Bapak ceritakan, sepertinya ada beberapa faktor gitu ya Pak ya, yang menyebabkan siswa tersebut berperilaku seperti itu. Sebelum kita membahas permasalahan ini lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita tarik nafas terlebih dahulu Pak, biar lebih tenang menghadapinya, biar lebih fresh gitu pikirannya ya, biar lebih fokus untuk menghadapinya. Tarik nafas Pak 3 kali. Siap ya Pak ya, nampaknya kondisinya udah lebih prima nih. Ya. Baik, berdasarkan identifikasi tadi gitu ya, apa saja sih ide yang Bapak pikirkan gitu untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu? Ide atau saran atau rencana yang Bapak rencanakan gitu untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas tersebut? Mungkin yang pertama saya harus mengubah metode pembelajaran saya, karena memang saya akui sebelumnya saya lebih banyak menggunakan metode ceramah gitu Bu. Mungkin saya akan mengubahnya supaya siswa tidak bosan gitu.
Dan yang kedua, saya akan mencoba sering melakukan pembagian kelompok, di mana kelompok tersebut setiap anggotanya dituntut aktif seperti bergiliran dalam menyampaikan presentasi kelompoknya Iya. dan juga menanggapi kelompok yang lainnya. Jadi setiap anggotanya harus aktif gitu, Bu. Ya. Yang terakhir, saya akan mencoba dengan metode reward, walaupun mungkin itu hanya bentuk tepuk tangan gitu, Bu, atau karena sebagai apresiasi supaya mereka lebih merasa termotivasi gitu, Bu. Luar biasa sekali Pak, idenya sangat bagus. Sekarang menurut Bapak langkah apa sih yang paling utama yang terlebih dahulu dilakukan untuk menindaklanjuti aksi tersebut? Ya, seperti yang tadi saya bilang ya Bu, langkah utama yang saya lakukan adalah, yang saya prioritaskan adalah dalam membuat variasi belajar. Karena kayak yang kemarinnya kayak ceramah lagi, terus langsung tugas, akan saya ubah ya Bu, supaya mereka tidak bosan itu Bu. Baiklah, kalau seperti itu mungkin saya pengen lebih tahu ini Pak. Mungkin caranya atau metode pembelajaran tersebut seperti apa sih gitu yang tepat sehingga membuat siswa itu lebih aktif di kelas gitu. Caranya seperti apa atau metodenya yang digunakan itu seperti apa gitu ya? Ya, yang pertama sebelum memulai pembelajaran untuk memancing mereka lebih semangat, lebih tertarik lagi, saya ingin menambahkan ice breaking ya Bu di awal. Terus juga dalam pembelajarannya saya akan mencoba menggunakan proyektor dengan video-video yang saya akan sajikan. Mungkin dengan itu mereka lebih tertarik gitu, dan suasana kelas lebih hidup lagi. Apalagi nanti saya bentuk kelompok-kelompok di mana di dalam satu kelompok tersebut setiap anggotanya dalam menyampaikan pendapat secara berganti atau menanggapi kelompok yang lainnya gitu. Bagus sekali Pak rencananya. Selanjutnya apa sih harapan yang Bapak inginkan dalam penerapan aksi tersebut gitu? Ya harapannya semoga siswa tadi bisa lebih aktif lagi karena pembelajaran dengan metode yang berbeda, dan juga lebih berkolaborasi antara teman sejawatnya, dan juga supaya agar mereka tidak pasif gitu, dan juga lebih percaya diri gitu. Iya, targetnya realistis ya Pak ya, dan terukur gitu. Jadi, apa yang Bapak komitmenkan untuk melakukan dalam waktu dekat ini Pak? Rencana aksi yang ini? Jelas dalam waktu 1 minggu 2 minggu ini saya akan coba mengubah metode pembelajaran saya, dan saya tetap akan mengevaluasinya lagi supaya lebih baik lagi. Baiklah, saya yakin Bapak pasti bisa melakukannya karena tadi udah direncanakan dengan sangat baik, metodenya pun sudah direncanakan gitu ya. Selanjutnya, apakah ada kendala Pak yang Bapak hadapi dalam melakukan rencana aksi ini? Hambatannya perlu banyak referensi ya Bu, karena dalam menghadapi siswa yang pasif itu, dalam referensi juga saya harus benar-benar memilih ya Bu, mana yang benar-benar cocok untuk karakter siswa anak tersebut, supaya nantinya juga akan berhasil.
Ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Jangan ragu ya Pak untuk berkonsultasi dengan saya atau guru lain jika Bapak membutuhkan bantuan gitu. Sebagai bentuk dukungan dari saya akan membantu Bapak dalam mencari referensi untuk bahan ajar yang sesuai. Ini Pak ada link untuk webinar dalam mempelajari pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin ini bisa Bapak manfaatkan untuk referensi sebagai acuan gitu, dalam penggunaan model pembelajaran di sekolah Bapak atau di kelas Bapak, seperti itu. Oh Nanti iya. saya kirim linknya Pak ya. Siap Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali Bu Charlina. Ya. Baiklah Pak, sesi coaching ini sudah selesai ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Sepertinya cukup ya Bu, karena saya sudah terbantu juga sama Ibu dalam mencari referensi. Terima kasih Ibu Charlina. Sama-sama Bapak, semoga membantu. Sudah selesai? Senang membantu Bapak. Ya, sudah selesai. Sudah Ibu. Langsung ke observer ya Pak, hasil observasi Pak. Siap. Bu Lina. Siap. Yang pertama mungkin di awal itu masih kaku. Pak Tito dan Bu Lina masih belum cair, mungkin masih malu-malu Pak Titonya menghadapi Ibu Lina, jadinya grogol. Grogi ya Pak Tito. Di awalnya masih belum cair, masih kaku. Kemudian teknik tirtanya sudah ada tadi, sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasinya, sudah ada rencana aksinya, dan ada tanggung jawabnya dengan komitmen-komitmen yang dibuat sama Pak Tito tadi ya. Terus rencananya juga Pak Tito tadi sudah mengemukakan bahwa akan akan membuat pembelajaran yang lebih interaktif kalau nggak salah ya Pak. Ya, yang berbeda ya. Iya, yang berbeda. Dari sisi coaching-nya, coach sudah terpancing oleh coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, bagaimana menggali masalahnya, kemudian juga menggali penyelesaiannya, dan menggali bagaimana bertanggung jawab atas semua yang nanti coach lakukan gitu. Dari coachnya sudah menjadi pendengar yang kemudian mengemukakan pertanyaan berbobot tadi, sudah ada kehadiran penuh, dan juga ada mendengar dengan rasa, yaitu menerima semua keluh kesah dari Pak Tito, terus ada apresiat, memberi tanggapan yang gitu ya Pak, itu tuh menanggapi gitu artinya. Kemudian ada summarize, merangkum, oh jadi seperti ini udah ada. Kemudian ada memberikan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Jadi semua tekniknya sudah masuk. Paling tadi mungkin kayaknya karena sinyal dari Pak Tito dan Bu Lina terlihatnya kaku, padahal mungkin karena sinyal. Dan ada beberapa kejadian yang tidak direncanakan ya Pak, Bu, kayak tadi pas lagi ada satu lagi, ada relaksasi juga tadi menggunakan teknik stop, tapi sayangnya pas waktu mengemukakan teknik stop, temennya Bu Linanya rese, tarik napas 3 kali. Iya. Gitu. Jadi terdengar sekali gitu. Iya. Padahal mah jangan rese, lagi direkam gitu. Udah bilang gitu. Padahal Bu. Iya, tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi hambatan ya Bu Lina semuanya, karena all over is good. Terima kasih Bu ya. Sama-sama.